Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bertemu dengan Mang Iyu, salah satu narasumber yang akan kita tanya. Pada malam hari ini kita akan bertanya seputar sejarah dari guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan apa yang kita tanyakan dapat dijawab oleh Mang Iyu. Ini Mang Iyu, pertanyaan pertama yaitu kita ingin menanyakan sejarah seputar Kiai Haji Muhammad Yusuf, dari keturunan beliau, silsilah beliau. Ya, saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Haji Muhammad Yusuf itu asli Pondok Cabe, ya, lahirnya tahun 1930 di KTP-nya, karena dulu kan nggak ada akte. Ya, menikah dengan Hajah Mardiah binti Haji Ijo. Ya. Cuma Haji Muhammad Yusuf ini diasuh oleh Haji Suaib. Ya. Jadi sejarahnya Haji Suaib ini ngikutin Haji Karman bin Ajmain. Jadi sejarah pertamanya Haji Karman bin Ajmain itu yang punya tanah yang sekarang saya tempatin. Ya. Di sini gimana? Ya, di daerah Krukut nih. Ya, yang sekarang nih baik sekelingkungan ini nih. Ya. Masuk ini dulunya punya Haji Karman bin Ajmain. Nah, kemudian Haji Karman bin Ajmain ya juga entah mungut anak apa enggak, ya saya juga nggak kurang tahu. Haji Suaib. Ya. Nah, Haji Suaib ini kagak tahu orang asli mana. Tapi yang jelas udah ada di sini. Ya. Nah, kemudian kawin. Ya, Haji Suaib ini kawin sama orang Pondok Cabe yang namanya Hajah Masni bin Sakim. Ya. Nggak punya anak, mumutlah yang namanya Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad Kotong. Itu asal dari Pondok Cabe. Kawin dengan beristri ya sama Hajah Mardiah binti Haji Ijo, ya, yang tinggal di Krukut. Nah, punya ibunya namanya Hajah Sa'ani binti Haji Abid. Ya. Nah, kronologis dia jadi di sini. Nah, kalau Haji Suaib itu dulunya tukang pengkong, tukang sunat. Ya, terus dirawat oleh Haji Suaib sampai dia pergi haji. Ya. Nah, terus baru dia mengembangin lah yang namanya ilmu. Ya. Dia nyantren di Cipete waktu itu. Ya. Berarti posisinya masih belum di sini, Bang? Udah di sini. Udah. Ya, udah di Krukut sini udah lama kan. Ya. Jadi berkembang. Nah, dia akhirnya punya yang namanya surau. Jadi orang Krukut sini tuh ngajinya sama dia semua. Ya, termasuk baba-baba ente lah. Ya, kalau ente mah ya masuk Engkong Jedil. Ya, itu semua yang ada di sini tuh. Ya, termasuk Pak Njam, Pak Amsor. Pokoknya guru yang ada di sini tuh pasti ngajinya di sini. Ya, termasuk Haji Amang. Ya, pokoknya ada yang lingkungan Krukut lah. Ya. Nah, kemudian baru nyebar ke mana-mana dah. Ya, ke Tanah Baru, Grogol. Ya, Merdeka Haji Aman tuh muridnya masih. Tanah Baru Haji Sarobari muridnya. Kampung Sasak. Termasuk Haji Boin. Itu kemari. Nah, selang tahun bertahun-tahun dah terus yang ngajinya sama. Ngaji lekar. Gitu loh. Kayak ngaji-ngaji dulu lah. Gitu ngaji lekar. Ya, ngaji lekar. Cuma diiringi dengan nausorob. Ya, cuma ya sekarang ya. Ini sebenarnya cita-cita beliau. Ya, adanya sekolah dan sebagainya. Nah, madrasah dulu pengembangnya dia. Ya,
Jadi dikembangin terus ya alhamdulillah sampai sekarang. Nah kita nih sekarang tinggal cucu-cucunya yang mau nerusin gitu. Karena apa? Karena sekarang ini kan banyak ustad, tapi kan pada masing-masing gitu loh. Pada ustad-ustad di sini kan rata-rata murid dia semua. Kenapa nggak maju ya habis begini, saling begini kalau di Krukut. Ya, jadi nggak ada istilah. Kalau kata Bapak saya Wan Yusuf mah begitu. Kalau di Krukut mah buat kata ditinggal dia mancalin, disuruh jalan duluan dia ninggalin. Tadi Krukut makanya nggak maju-maju. Gitu. Makanya coba kita sekarang kita rubah mindsetnya. Gitu loh. Jadi gimana nih caranya pengembangannya? Kan kita cari apanya sih? Cari karomahnya. Kan gitu. Ya, itu sejarah awalnya. Jadi Haji Muhammad Yusuf mah di sini bukan asli orang sini. Orang Pondok Cabe. Tuh, kalau Haji Suaib saya juga kurang tahu. Cuma saya tahu binnya. Saya tahu Haji Suaib bin Leang bin Boge, udah sampai situ. Nah, Haji Karman bin Ajmain yang punya tanah ini. Ya, silsilahnya seperti itu. Ya, mungkin kali Haji Karman bin Ajmain punya saudara entah bapaknya Haji Muhid apa engkongnya Haji Bani, Bang Bani, saya nggak tahu. Itu sejarah awalnya. Itu ya makanya sekarang ya setelah ditinggal ya tinggal begini keadaannya kan gitu. Ya, jadi banyak. Ya sebenarnya saya juga pengen ngembangin sebenarnya. Pengen ngembangin ya istilahnya begini ya. Karena emang orang tua tuh kan kalau saya kan dilempar ke sana kan bukan suruh jadi kiai, suruh belajar. Ya kan? Nasab kiai tapi nasib kan belum tentu. Begitu aja. Bang, sebelum kita lanjutin, kita pengen nanya dulu nih, keturunan dari beliau itu siapa aja? Gitu. Maksudnya keturunan Kong. Nah kalau Kong itu keturunannya di Pondok Cabe banyak. Ya kan? Istilahnya karena gini, dulu Kong itu punya bapak namanya Ahmad Kotong bin Budin. Ya kan? Nah Kong Ahmad ini sering kawin-kawin banyak. Gitu. Jadi bininya banyak. Gitu. Makanya saudaranya juga banyak. Cuma yang ibarat kata yang sekandung cuma 2, cuma 3 lah, cuma 2. Itu yang di Haji Marhali, itu yang Pondok Cabe sini hilir. Yang lain mah banyak. Itu ada yang di Tenabang, itu banyak bininya. Itu makanya saya juga kan taunya cuma berapa orang nih, istilahnya anak-anak Buan, itu anak Engkong. Itu nah kalau Haji Suhaib kan saya juga nggak tahu. Ya kan, karena saya tahunya saya nebak di sini, lahir di sini udah, gitu. Jadi nggak tahu perkembangan sebelumnya. Yang ngeranapin saya kalau Kang Suhaib ngeranapin, ya dia tukang pengkong dan sebagainya, gitu. Jadi kalau dibilang mah Arab kayak keturunan Kang Suhaib orang Arab. Ini apa wajahnya? Ya, persis Arab gitu. Nah, itu ngemancung dan sebagainya. Cuma saya nggak tahu asli Pondok Cabe apa nggak tahu saya gitu. Itu aja. Jadi untuk sejarah kalau untuk keturunan Kong tuh saudara-saudaranya saya juga nggak tahu karena banyak. Ada yang di ya apa perempuan semua rata-rata. Banyak Man beda. perempuan. Man beda emak gitu. Satu bapak lain emak gitu. Banyak kan kayak gitu. Nah gini Mang, kan dulu kita sering dengar dari orang tua kita, dari nenek-nenek kakek kita, kalau dulu tuh di sini tempatnya pusatnya ilmu. Apa benar gitu Mang? Ya, jadi emang dulu gini. Jadi dulu kan ya kalau saya kan dulu pas tahunya kan gini. Pas saya semenjak saya sekolah di madrasah. Kan madrasah juga emang kerjasama. Kalau madrasah itu kan dulu yang bentuk uan, ya kan, dalam artian yang pola dasarnya gitu loh. Ya termasuk ya model banyak guru-guru sekarang itu kan dari sini, dari sana, ya kan. Nah jadi dulu ini di sini emang ngaji, jadi emang pengajian.
dari dulu nih. Tempat yang ngaji. Tempat ngaji lah gitu. Jadi rame dari Tanah Baru, Grogol, ya kan. Nah itu pada ngajinya di sini, termasuk Rawakalong tuh. Ya. Nah, sambil ngikutin periode-periode zaman, nah itu model kayak Bang Saleh, pokoknya yang ada di Krukut sini ngajinya di sini. Cuma dulu musola belah sana, bukan sana, pas lempengan bengkel sekarang tuh. Nah sebelah sini musola, itu dulu situ ngajinya, itu surau bentuknya. Awal mulanya mah di sini rumah tuh yang dekat Kober sekarang. Itu loh, makanya di situ nguburinnya. Nah itu dulu rumah. Itu. Nah, selang terus berkembang sampai ya termasuk angkatan saya, ya kan ngaji di bawah, ya Bang Dayat, Bang Nain dan sebagainya semua di sini. Itu ya cuma ngajinya seperti itu, ada seling-selingannya. Saya pernah ngerasain ngaji di sini. Nah, anak Jarpul pasti ngerasain yang tua-tua. Yang banyak pohon apa kopi? Iya. Pohon Ya, iya. Pohon bambu yang kecil tuh. Iya. Protokan, bikin protokan di sini nih, bikin protokan nih, emang. Nah, iya. Iya. Ya, makanya di sini ya dulunya seperti itu. Ya contoh kayak model Haji Mugeni kan masih sama engkong mah kenal gitu. Walaupun cuma beda perjuangan mungkin gitu. Jadi kalau engkong di sini bagian agamanya, kalau engkong Haji Dugul ini kan itu bagian jawaranya. Itu juga mah. Nah, misalnya babat alas lah, yang ke Curug, ya kan ngembangin ke Curug dan sebagainya, kan banyak dulu PKI banyak di atas ini, gitu. Akhirnya Pondok Tanah Baru tuh kemari, Grogol kemari, ya sebenarnya dulu mah ini pusat ilmu sebenarnya, sekarang mendem. Sayang banget ya. Sayang, gitu loh. Kenapa bisa pudar, gitu loh. Kenapa ya karena emang gak ada penerus. Walaupun banyak murid tapi nggak ada yang terusin, gitu loh. Ada dulu ya melengsok kan, begitu kita nggak usah sebut lah, kan gitu. Itu udah benar-benar, ya gitu. Karena itulah keberkahannya kurang. Kan kita cari berkah ke rumahnya dari guru. Mau guru apa kek, gitu loh. Mau guru silat kalau nggak ada karomah, ridhonya kan nggak bisa kita, gitu. Makanya sekarang ini ya agak disayangkan, gitu loh, gitu. Jadi kan nama aja Suaibiah itu kan nama orang kakek. Jadi kan Suaibiah itu Islahiyah itu kan apa sih? Islah kan akhirnya apa sih? Hari Aitul Atfal apa artinya? Itu jadi ada makna tersendiri sebenarnya dibuat-buat itu. Riayah itu kan pengembala. Gitu loh. Jadi pengembala anak Riayatul Atfal. Gitu. Makanya sekarang ini ya tinggal kenangan. Gitu. Nah bagaimana caranya model kayak saya? Dia emang gak ada dukungan kan, gitu. Kalau bisa jangan sampai kenangan, Mang. Nah, ya makanya kalau bisa makan kita kembangin lagi. Kita kembangin lagi nih. Ya makanya saya mah pengen sebenarnya gini ya. Ibarat kata kayak dulu lagi gitu. Kalau saya pengen ngaji lekar gitu dulu, ya kan. Karena kalau saya lihat sekarang ini anak-anak sekarang ini, kalau saya lihatin kesian kita, gitu loh. Kesiannya apa? Satu, adab etika udah nggak punya sama yang tua-tua, ya kan, gitu loh. Nah ini kan adab dulu yang kita harus kejar. Ya Nabi mah tauhid lah, kita adab lah sekarang, ya kan, gitu. Nah ini bagaimana? Ya harusnya kan kalian yang harus bisa ngembangin, nyontoin, gitu. Ya kalau memang ini, kalau saya mah begini sih, karena Ngkong juga bilang waktu itu, silakan siapa yang mau pakai. Tempat ini Bebas. Karena ini bukan wakaf keluarga umum. Ya kan? Gitu. Jadi bebas kok ini mah. Silakan aja. Gitu loh. Yang penting masih satu jalur. Kan gitu. Gitu. Bebas kok ini mah. Enggak ada istilah yang munyain enggak. Yang siap, ya siap aja. Misalnya ente punya pengen ngaji sini, ya datengin aja. Gitu loh. Misalnya pengen latihan ini, latihan silakan. Gitu loh. Malah bagus. Rame. Nah, satu begitu, ya orang tua juga kan pasti melihat nanti, oh iya, gitu loh. Berarti udah dikembangin lagi kan begitu. Makanya ya harus gitu.
Ya kalau di masjid makan wajar. Kalau ini kan saya sayang masalahnya. Kita cari karomahnya aja dulu. Gitu. Itu aja. Cuman sejarahnya saya juga nggak tahu banyak masalahnya. Nggak tahu persis banyak ininya. Kalau dengar-dengar ya emang dari Gandul, dari Curug dan sebagainya kemari larinya. Ngajinya di sini. Gitu. Karena engkong mah ngajarinya sering-sering jadi nggak bosan. Udah ngaji Quran. Gitu. Habis ngaji Quran misalnya malam ini fikih. Dan malam ini nahu, dan malam ini muhadoroh. Ya dulu gongkong begitu. Gitu loh. Diajarin dia apa semua. Kan gitu. Jadi nggak tahu ngaji. Bukan. Gitu. Jadi dijabarin nih. Sampai tafsirnya, terjemahannya dikasih tahu kita. Jadi sejarah-sejarah asbabun nuzulnya. Itu enaknya begitu dulu. Gitu. Itu contohnya model kayak Bang Dayat. Ya alhamdulillah sih. Ya murid-murid sekarang udah pada jadi imam. Ya Bang Sarif. Kelihatan. Ya kan, nah iya udah kelihatan. Nah itulah saya bilang. Yang model sini kan muslim. Itu sebenarnya lumayan nih kalau dikembangin. Itu. Karena zaman-zaman itu ya seperti itu. Ya makanya kan saya juga sebenarnya sedih sebenarnya. Sedihnya ngapa? Saya susah aja kalau suara saya agak. Ya kalau Allah kasih kembali memang saya mau niat ngajar. Mau niat ngajar lagi. Kasihan kata anak SMP. Saya tuh. Miris lah. Kita ya dulu kita zaman kita maghrib ya masih pada nongkrong di masjid. Di musola. Ya kan? Nah sekarang main ginian. Dan repot. Kan ini kan Yahudi. Iya. Nah itu. Makanya ya sebisa-bisa kita. Walaupun nggak ini ya mari kita ngajikan buat pedoman kita nantinya. Kalian akan punya anak nantinya. Ya kan? Kalau entinya nggak mulai dari sekarang kapan lagi? Ya kan? Jangan berpikir saya udah tua, belajar mah nggak ada tua-tuanya. Kalau belajar itu tetap dari buaya hingga liang kubur, liang lahat habis. Ya jangan takut. Ya, oh saya malu belajar ikhlas. Kalau malu datang kemari sama saya. Gitu aja. Ayo kita belajar sama-sama. Enggak pakai baju ya. Malu pakai helm memang. Nah iya. Karena Jangan. kan pakai masker. Kau emang di sono malu ngaji sini datang siap. Bebas di sini mah. Gitu loh. Jadi jangan disanya masjid ini gini. Saya juga kan model anak tongkrongan saya mau ajak model ke Sidano ini saya mau gitu. Kalau saya pengen ngikis begitu-gitu tuh sebenarnya tujuannya mah pelan-pelan gitu loh. Tujuan sih sama sebenarnya. Nah, iya. Makanya ente-ente ini nih itu harus nyontain duluan pada mereka yang belum pada doyan. Gitu loh. Ya gitu. Ya boleh nongkrong, nggak jadi masalah. Gitu, nggak jadi masalah. Yang penting kita kikis pelan-pelan. Gitu. Jadi baru aja. Ya jangan langsung dibetot. Repot, pelan-pelan. Nah, pakai cara apa juga. Yang namanya dakwah aja, Nabi aja dakwah sembunyi-sembunyi terang-terangan. Nggak langsung terang-terangan ya habis geplak sama Abu Jahal. Dan sembunyi-sembunyi dulu. Pelan-pelan keluarga dulu. Kan gitu. Makanya ya ayo. Kalau emang misalnya mau belajar, ayo saya siap. Walaupun saya nggak ngajarin, paling saya nongkrongin. Kan begitu. Gitu aja. Yang silakan mau belajar rawi di sini silakan. Mau belajar hadroh silakan. Nggak dilarang. Tahun berapa, Mang? Nah kalau ini. Santai. Pokoknya seingat saya masih gubernur Angku Naipi waktu itu yang resmi ini. Kenapa? Udah Bogor enggak? Bogor masih nyatu. Bogor, iya. Oh iya masih nyatu Iya. Bogor. Jadi sekitar, iya. Dulu sih Bupati. Bupati. Pokoknya gubernur lah, Bu. Pokoknya apa ya? Bupati Angku Naipi waktu Dulu itu. kan Jawa Barat kan. Ingat saya, karena dulu kan Sawangan ini menyatu. Seingat saya itu. Jadi dulu mana lebih sering tuh ibu-ibu yang ngisi majelis taklimnya di sini. Itu loh. Tahun berapa? Nah itu tahun-tahun 90, 80-an, 96-an udah. Emang yang udah gede gitu? Udah. Umur lo? Karena mamang SD aja, SMP, sanawiyah aja udah pada ngaji sih. Udah rame di sini. Udah rame.
Gitu loh. Ya kan dulu mah di bawah ini musola. Di aula tuh yang bawah, yang sekarang TK tuh aula panjang tuh buat ngaji semua, buat ngaji ibu. Tuh. Jadi istilahnya sekarang nih mau ditingkatin, ya kan? Ya begini. Sekarang ada sekolah, kan gitu. Kalau seandainya nanti pindah, ya mungkin saya nggak tahu nih jadi apa, gitu loh, kan gitu. Makanya kalau mau belajar ya silakan di sini. Kitab banyak mau di bawah, ini nggak baca, gitu loh. Gitu. Ya makanya nanti kalau emang mau diiniin, ya silakan ayo Berarti bareng-bareng. kurang lebih berapa tahun ini Mang? Waduh ya saya 80, kayaknya 90-an kemarin mah udah ada sih. 90 kemarin. Udah ada, karena waktu itu 89 atau 88 ya. Soalnya kalau waktu itu kan saya 85 udah nggak ada di sini saya. Tapi Udah ada, Mang masih rame. Iyo pergi Udah ada, udah rame. udah ada. Sebelum saya berangkat udah ada. 85. 85 Berarti udah sebelum ada. 85 Udah berkembang. udah Tahun kali ya. Ya 70-an dah. sekarang. Ini berapa tahun? Engkau Ya makanya kalau misalnya pengen lebih detail lagi tanya Mancing Dah yang tahu tuh. oh iya. Kalau Mancing Dah kan tahu. Gitu. Jadi yang lebih detail lagi ya itu. Yang tahu sejarah sebenarnya. Gitu. Kalau aneh kan belakangan lah ini. Tahu-tahu ini udah banyak orang, udah banyak kan gitu. Jadi istilahnya kalau ngeranapin engkong mah ya ngerasain saya. Karena umur 5 tahun juga belum saya. Masih kecil-kecil. Itu. Jadi 8 saya pulang kemarin tuh. Saya kan lahir pulang 90 saya. Baru ada di Krukut. Itu. Pengalaman Mamang apa tuh? Di sini nih yang menarik dah gitu. Waduh, Apa yang jadi apa aja dah yang jadi- menarik gitu. ya sebenarnya kalau masalah di sini mah ya ibadah menarik nggak banyak sebenarnya. Contohnya Banyak. satu gitu. Ya banyak ya contoh. Apa kejadian apa gitu Mang? Apa Ya kalau kejadian sih ya banyak lah ya gitu. Ibadah yang namanya di sini mah ya kan walaupun ini tempat ibadah, Iya. tapi kan banyak gangguan ada aja. Ya, yang namanya pocong apa itu lagi belum ada nih. Selasa lagi tidur sini ada yang liwat. Ya, kita cuekin baik. Bang, tapi bang kan dari orang tua Haji Mamat ya, dari anak pertamanya terus sampai yang terakhir itu siapa aja bang gitu runtunannya? Anak engkau. Anak engkau Oh yang di sini. Iya. Oh, yang di sini kalau anak kong nih. sama Nah ini Bang Udin Saprudin, Bang Ubay, abangnya. Nah, udah almarhum. Pertama, ya sebenarnya bukan yang pertama sih, ya pertamanya Maji Masna. Walaupun itu anak pungut, tapi kan pungut sama engkong. Tetap dia panggil anak, ya kan itu. Jimasna, Udin Saprudin, Mulyana, Kamalia, Dahlia, baru saya berdua. Tuh. Jadi 7 bersaudara. Tuh. Ya alhamdulillah sih, ya banyak yang pada ngajar, itu doang. Gitu. Ya makanya kalau di sini ya itu tadi. Kalau sekarang ini kan gini, ya maaf, kita nyari kan karomahnya, gitu loh. Karena walaupun kita nggak belajar sama beliau, nggak bertatapan langsung, nggak ketemu dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai ilmunya, kita sering doain, ya kita akan ikut, gitu loh. Itu makanya cari karomah barokahnya, gitu. Karomah, ya kita, ya contoh kayak ente kemarin berangkat misalnya ke 9 Wali, kan kita nyari apa sih? Ngapain sih jauh-jauh capek-capek kan begitu? Kita cari karomahnya, gitu loh. Karomah dan barokahnya emang apa? Gitu loh. Udah karomahnya dapat, barokahnya dapat, sampai lagi ada ridho Allah kan susah. Rahmat sama ridho itu kan harus kita
Katanya ini kalau izin mah hidayah udah pasti dapat hidayah semua kok. Lo ditunjukin kita. Ini hidayah lu masuk Islam nih. Kan gitu. Kan yang susah makan ridho. Ya sama dengan keinginan. Kehendak Allah lo turutin. Kita pengen nih. Ya kan, tapi Allah berkehendak, kita berkehendak minta, tapi kehendak Allah belum diturutin, ya bagaimana? Ya kan? Ya kan? Ya begitu. Makanya sekarang menjalani sholat aja. Jangan berpikir gue masih banyak dosa. Lah wajar. Ya manusia. Ya, manusia. Jangan bahwa aku belum benar, ya kapan benarnya? Kalau aku belum benar, aku bisa kita belajar benar. Yuk kita belajar benar bareng-bareng. Benar sholatnya, benar wudunya. Jangan udah wudu masih ngomongin orang. Gibah. Nah, Susah banget tuh yang ngelewatin gibah. Itu Gibah, dikit gibah. Masih lagi. Gimana ceritanya gibah? itu penyakit hati. Nah. Ya, karena penyakit hati udah susah. Bagaimana caranya? Dengan apa? Dengan zikir apa? La ilaha illallah. Itu jangan misalnya kita di masjid masih gibah gimana? Di luar masjid. Ya wajar aja kalau banyak kotak amal hilang. Ya kan? Nah, ya, kita jangan berpikir waktu orang sholat begini belum tentu. Gitu loh. Gitu loh. Makanya bagaimana kita belajar sholat yang benar. Benar sholat kita mah jalanin aja, emang udah perintah kok. Ya. Kewajiban. Nah sekarang kita begini, akhirat kita kejar, dunia kita nggak ada dosa. Ya kan? Iya kan Abu Dua, ya kan As. Ini minta pertolongan doang, menyembah kagak. Ya kan? Gitu loh. Meminta aja nih, ya Allah, yang duduk begini ya kagak bisa. Siapa yang mau ngasih ya dus. Kita kabur ya. Duit jauh dari atas dus kita kabur. Gitu, makanya kita banyak dosa. Belajar sholat tobat. Belajar sholat tobat. Nah, emang mau nanya nih. Cara ngajar kau ngaji kayak gimana sih? Kan kali apa maksudnya keras, kamu Gua kagak. Kalau engkong gini loh. Misalnya nih, yuk baca nih. Bocah suruh baca dulu. Semua nih bareng gitu loh. Nah baca bareng baru atu-atu. Oh, Gitu. atu-atu. Ya. Ntar nih udah gitu baru ya satu-satu. Tak boleh diterangin sama dia gitu. Jadi ngumpul berapa orang gitu. Semua gitu baca bareng misalnya Al-Qumut atau Al-Baqarah dibaca bareng-bareng. Tak baru atu-atu sampai berapa enan nih. Itu kan masih 3 enan nih udah baca atu-atu. Tak baru diterangin. Begitu engkong mah. Baru dibenerin gitu. Nah, dibaca ini seorang orang. Ya paling deh geged. Gitu. Cuman kan diomelin sama engkong. Engkong mah gak ngomelin. Ayo salah. Gitu. Oh, gagal ya gua. Enggak, dibagel. Enggak dikasih tolol. Gak begitu engkong mah. Jadi cara ngajinya begitu. Kumpul nih. Misalnya surat Al-Baqarah ayat berapa nih? Ayanan bayi baca. Yang kong baca dulu ntar kita ngikutin. Gitu. Ntar baru baca bareng-bareng. Baru seorang-seorang. Tungkong begitu. Nah kemudian tajwid. Nah besoknya baru tajwid nih. Pelajaran ngaji yang kemarin tuh tajwid. Jadi bahas. Gitu. Besok mau tajwid nih. Wah tungkong mah dulu nih. Asal ada tontonan layar. Ngaji. Sampai jam berapa? Jam 10. Asal ada dengernya ada layar tancap gitu. Udah. Ngaji dilamain. Lama ngaji. Dia banyak orang. Nah. Tuh Ngantuk pula. Saya kan dulu tidur di bawah pada. Iya. Gitu. Ada tontonan udah. Ngaji engkau mah. Lamain. Jam 10 baru kelar ngaji. Tuh. Baik gue belajar rawi. Gue resep. Berarti rata-rata muridnya itu umurnya umur berapa? Ya kalau saya aja waktu itu ngaji. Udah kelas 6. SD. Iya. Itu sebatang kita gitu ya? Iya.
Sementara kita Ya model kayak si Mano, si Omen paling ngajinya di sini. ya, berarti kan dia kan masih kecil. Ya iya masih pada Kita kan kecil. yang dulu-dulunya itu. Lah itu model kayak Haji Amang. Murid-muridnya tuh dulu. Haji Amang. Termasuk buah baru. Iya. Bilang kita kan juga nggak tahu bapak kita pas ngaji sih umur berapa gitu. Bapak kita deh ya. Iya iya. Nah, Bapak tuh mah. Iya bapak kita nih. nah iya begitu. Mang, ini juga kita juga mau nanya nih Mang. Kan istilah katanya mah, ono jalanan depannya ya. Nah, kenapa nama jalan itu agak dinamain Haji Ki Haji Oh, Yusuf. Muhammad Yusuf, malah kan Dan saudara. malah Haji Suaib juga loh yang di sono gitu. Jadi gini. Jadi kan kalau dari sini Iya. ya kan ini kan kenapa dinamain Haji Suaib? Iya. Karena kan pesantren namanya Syu'aib Islahiyah. Ya kan? As-Su'aibatul Islahiyah kan ini namanya. Pesantren. Iya, pesantrennya pakai namain Su'aib. Nah ini sebenarnya terobosan dari waktu bongkar ini nih yang sekarang Ajkana. Oh sekarang. Ya, jadi langsung diterabas ke sono karena doser waktu itu lagi doser udah buat jalan sampai ke sana. Pakai namanya Jalan Haji Suaib. Nah kalau di sana, kalau Haji Simbat Yusuf kan baru. Iya, kan kan Ya, mah dari dulu gitu. gitu. Ya karena kan pas udah sekarang ini baru diiniin gitu. Makanya kalau sono kan swadaya masjid. Ya makanya bingung Haji Simbat Yusuf mana ya kan. Nah, iya kadang banyak yang Banyak kan tanya nggak tahu. Jadi kalau Haji Suaib kan emang terus ke Jembatan Biru sono. Iya, Itu sejarahnya begitu. itu yang namanya Engkong. Siapa? Yang namanya jalan Haji Suaib Engkong. Masyarakat. Masyarakat. Nah, itu mah kelurahan. Ya kan Kong juga dulu. Dulu kan pernah di kelurahan LKMD dulu. Jadi Kong tuh LKMD dulu pernah ngeranjabat. Itu. Memang kalau boleh tahu pada zaman Engkong Syiar kira-kira siapa aja kerabat beliau dalam syiar tersebut? Ya cuma Haji Naiman aja. Kayak Haji Naim Solahuddin. Iya. Bisa diri bapaknya. Itu salah satu kerabat beliau waktu Iya. syiar Islam. Ya setelah ya mungkin ya hebat kata ya mungkin di daerah lain ada udah kayak Cinere Haji Hamzah, Wan Muslim, Gandul itu kerabat-kerabatnya ada Kalau buat di Krukut di cuma Krukut berdua gitu. Haji Naim Solahuddin. Ya cuman kalau Haji Naiman Solahuddin kan nggak bergerak di Ilmu. ilmu gini ya Apa, pengajian ya? pengajian itu. Majelis gitu mah. Nah nyantrinya juga bareng Bareng. Satu pesantren. satu pesantren. Satu kamar juga. Nggak tahu Kamar dah. berapa? Di mana? Oh. Cipete. Di Cipete. Daerah Cipete. Nyantrennya. Daerah Cipete. Masih ada nggak ya sekarang ya? Ya nggak tahu dia mungkin ada kali. Tapi emang kalau dari usia tuh dari Kong Haji Muhammad Yusuf sama Haji Naiman. itu usianya lebih Pantaran apa tuaan, enggak? tuaan apa? Iya, setuaan siapa gitu? Saya nggak tahu dah kalau kaliannya seumuran dah. Seumuran. Iya. Wah, yang gua. Ya model kita kan kita nggak tahu kalau yang namanya. Nah dulu kan tuh yang model kayak Haji Aman tuh kalau terus Haji pokoknya daerah-daerah yang ustadz-ustadz yang ada di Grogol itu pasti ngaji di sini semua termasuk Tanah Baru, Kampung Sasak, Kampung Hutan itu dari sini. Nah madrasah Kampung Hutan sendiri itu pencetusnya Wan Engkong. Masjid Masjid juga Kampung Hutan? madrasah. Oh, Madrasah Kampung Hutan. Hitung. Ya kalau masjid memang Engkong dulu di sini. Jadi itu Engkong dulu masjid itu Engkong yang buat. Jadi yang kerja itu Haji Murtama itu ngambil dari Marno itu makanya sebutnya Nurul Huda cahaya petunjuk kan gitu. Ya makanya kalau sekarang kalau emang ibadah mau dikembangin nggak bisa. Dari Kong Haji Muhammad sendiri dari dulunya gitu ya, apa dulu punya yang sakti bisa kenapa gitu karomah apa gitu misalnya? Waduh kalau Engkong mah dulu ya maaf kata. Kalau masalah itu aneh juga kurang tahu. Terus juga kalau misalnya Cuma dia punya ilmu cuma ilmu buat ngate doang. Buat nyata. Ngate kalau misal kepotong darah tuh bisa.
Ya maaf, ilmu Cimande dah. Punya Cimande. Nah Kalau kalau silat. ngajar gitu bang kan, ngajar atau khotbah gitu apa dia pakai sorban gitu pakaiannya gitu bang? Kalau dia rata-rata sorban hijau-hijau. Tapi masih ada bang? Waduh, saya juga udah tahu, udah nggak ada. Kita belum kuat banget. Kita juga kumaha. Kita mah. Udah dong. Kalau sorban mah nggak ada dulu sorban. Bilangnya mudah. Tapi dulu asal ngajar gitu khotbah atau gimana gitu? Biasa Pakaiannya. kan. Biasa kok deh. Kita sering Pokok. dengar kalau Engkong. nenek kita, engkau kita itu bilang bahwasanya beliau ini mempunyai karismatik, Nah, berwibawa gitu. Jadi kalau orang dulu ngeliat nih lewat lagi nongkrong ada engkong lewat kabur. Ya, yang seperti itu. Jadi dulu gitu. Jadi kalau misalnya Jadi- kan engkong kan gini dong. Kalau jalan nih, gini nih mana ini tasbih. Jangan gini mana. Baru gini jalan. Udah begitu aja. Terus iya tongkong. Makanya kan dia mah agak bongkok. Agak bongkok. Agak bongkok. Orangnya bongkok dia mah. Makanya dia makainya terus. Pakai terus. Nggak salah. Jadi tiap sholat, tiap apa ke masjid gitu, pakai itu. Gitu. Engkong wafat tahun berapa, Mang? 2000. Tahun 2000. Pokoknya dia tanggal 12 Ramadan. 12 Ramadan. Ya, jadi puasa 12 hari meninggal. Malam Jumat. Gitu. Semasa hidup beliau, apakah ada pesan-pesan yang khusus itu? Buat Pak aneh. Mamang, Terus buat apa buat kita sebagai Ya paling dulu. terus Pengenannya apa gimana? Jadi ngajak gini, beliau yang jadi belum gini, kalau engkong dulu itu kan gini, ya kan, istilahnya cuma berpesan gini, tolong, ya kan, ini gua udah punya tempat, gua udah siapin, ya kan, bebas siapapun menempatin, itu doang, gitu, ya, karena waktu itu juga engkong kan sambil jadi ngajar biasa, ngajar juga di formal kan gitu, itu. di sekolah. Iya. Di sekolah. Iya. Gitu. Makanya ya sekarang nih ya, yang Anda bilang tadi ya tinggal bagaimana nantinya kan gitu. Gitu. Karena kalau saya memang diimpiin, tidak pernah ketemu dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau saya kan enggak, yang saya bilang tadi ya nasab ya kiai tapi nasib kan beda. Kan gitu. Gitu. Kenapa? Ya karena memang saya bukan lagi kagak mau tampil, malah dipendam saya jangan tampil kan begitu. Gitu loh. Makanya kan kalau seandainya saya mau bergerak, kan repot. Gitu. Nah saya dulu khotbah disuruh, khotib disuruh, mas saya kagak mau karena saya belum benar. Kan repot kok jadi khotib. harapannya apa nih Mang ke depannya? Ya kalau saya Harapan buat kita semua, buat pesantren ini juga. ya kalau saya mau berharap ya mudah-mudahan lah ya ada yang isi lagi itu bersyukur. Amin. Ya. Karena apa? Karena emang siapa lagi kan gitu. Gitu loh. Karena kalau saya lihat sekarang nih saya nih ya di sini gitu. Kalau lagi maghrib gitu, ya merasa ya, apa sih sedih gitu. Nah, tinggal cuma 3 orang, 4 orang gitu loh, subuh mah lumayan dah gitu. Dan kata saya udah ngajar nih sampai saya duduk di sini. Sampai saya sampai pagi nih ya. Dari jam 1 saya sampai pagi minta sama Allah, ya Allah, bukan ngajar kalau sembuh misalnya nih saya mau jadi imam di sini. Amin. Saya ngajar mau jadi imam, mengajari ngaji itu, ngajar saya. Kalau nih sembuh. Gitu. Makanya saya nangis kalau lagi dengar aja nangis. Gitu. Tuh, nah, kenapa ya ini? Ya mungkin lagi diuji saya, cuman saya diemin baik. Cuman kan kita diuji jangan kita diam, kita harus berusaha, itu penting. Dan gitu, jangan kita pasrah malah salah, gitu loh. Jangan kita
pasrah aja sama Allah. Ya gue mah gimana Allah aja kagak kena. Kan gitu. Waktu lagi mata kata rahwatan sana si bagamina dunia. Kan gitu. Ya jangan corona kali ini. Ya berusaha boleh kita. Gitu loh. Jangan disini aku mau serah Allah aja. Yalah kalau penyakit dia nggak bisa begitu. Gitu loh. Ya kiai aja masih mau. Lah nabi aja yang ibaratkan udah dijamin surga dia mau sholat. Nabi. Ya kan? Nah, itu kenapa nih sekarang kok yang muda-muda nih baca terbelakang terus. Orang tua nih nggak mau tahu sama kita gitu loh. Karena mereka nganggap kita sebelah mata. Gitu loh. Ah, anak muda. Paling mabok dan sebagainya gitu. Gitu loh. Cuma kita coba. Gitu loh. Buktiin. Kalau dikerut main punya bukti. Intinya kalau dikerukut itu bukti dari dulu. Ya gitu. Harus Cuma. ada bukti, ya. Emang iya bener. Emang harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti mah repot kita. Gitu. Ada bukti dulu. Wah, belagu-belagu aku pakai sampan udang-udang aja. Nah, iya, ya itulah rukun dari dulu begitu. Kalau engkong mah dulu, buatnya nggak ada selalu mau gimana kita serah. Yang penting satu, sholat lu jangan tinggal itu doang pesan engkong mah. Min, Itu doang. subuh pesawat ini. Ya, Ya. gitu.